Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum rabbana taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل نذكر نفسي وإياك بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Jamaah sholat isya, sholat tarawih dan juga sholat witir Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satu dari kenikmatan tersebut kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, kekuatan, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya dan juga tarawih secara berjamaah serta juga dapat melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah puasa dari pagi sampai malam ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, sahibus syafaat. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang baik di dunia hatta al-akhirah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-15. Artinya kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai sekarang alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah yang sangat agung ini. Nah, hakikatnya puasa itu bukan hanya menahan dari lapar dan juga minum saja. Jadi kita puasa menahan dari hawa nafsu kita. Nafsu yang ketika di luar puasa itu diperbolehkan, namun di saat puasa itu kita menahannya. Seperti contoh hanya makan, kemudian minum, kemudian hal-hal yang lainnya yang di luar puasa itu kan boleh. Makan kan hukumnya mubah. Cuman ketika dalam keadaan puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita kan harus menahan itu semua. Bahkan ketika di siang hari kita puasa kemudian kita makan, itu kan hukumnya haram. Nah, kemudian dihalalkan kembali ketika sudah menjelang berbuka, ketika sudah masuk waktu maghrib, ketika sudah tenggelamnya matahari, itu sudah diperbolehkan lagi. Nah, puasa ini bukan hanya menahan dari lapar dan juga haus saja, namun dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Termasuk juga kita berusaha untuk melatih diri kita agar menahan hawa nafsu kita. Kita juga dilatih ketika puasa agar kita bersabar. Ya, jadi bersabar itu kan ada 3. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan kewajiban. Kita dari pagi rangkaian melakukan ibadah puasa, kemudian malamnya kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat tarawih secara berjamaah. Nah, kita itu sabar melaksanakan kewajiban berupa sholat isya ini. Ya, berupa kewajiban-kewajiban dan kemudian kewajiban puasa kita juga sabar dalam melaksanakan puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti berbakti kepada orang tua dan juga yang lainnya. Kita wajib bersabar dalam menjalankan kewajiban. Nah, menjalankan kewajiban ini
lebih mudah daripada sabar yang kedua, yakni sabar meninggalkan apa yang diharamkan. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Apa yang Allah haramkan? Banyak yang Allah haramkan, seperti halnya kita ya berbuat zalim kepada yang lainnya, itu kan juga hukumnya haram. Kemudian membicarakan aib orang lain, itu juga hukumnya haram. Terkadang biasanya kita sering ya ketika lagi ngumpul-ngumpul, terutama biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menggunjing, suka bicarain orang lain. Ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya. Iya, kadang ibu-ibu, kadang bapak-bapak. Ya dua-duanya kadang. Ya nah ini menjaga dari hal-hal yang diharamkan berupa ghibah atau ngerasani atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, di belakang orang itu. Dan aib itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, termasuk misalkan baik itu anak panjenengan, misalkan anaknya panjenengan kalau tidur dibangunin susah, atau kalau tidur misalkan ngorok. Nah kalau tidur suka ngorok, nah itu kan aib. Kalau dibicarakan sama orang lain kan malu. Kemudian dibicarakan sama orang lain, anak saya kalau tidur suka ngorok keras lagi, malah ganggu ketika tidur. Atau suami saya kalau tidur ngoroknya kencang sekali. Bicara sama orang lain, nah ini juga aibnya suami, aib suami atau aib istri, kita perlu juga menutupinya. Meskipun itu anak sendiri atau suami sendiri, nggak boleh mengumbar aib orang lain. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Terus yang terakhir, sabar juga dalam musibah. Nah musibah yang menimpa kita juga perlu sabar. Musibah itu banyak, intinya sesuatu yang membuat rasa hati kita, termasuk misalkan banyak hutangnya banyak misalkan ya. Jadi hutangnya banyak itu juga musibah karena membuat hati kita tidak tenang. Jadi ketika kita punya hutang kita juga harus sabar, dan juga ya tetap ada kewajiban melunasi hutang tersebut. Sabar ketika musibah, contohnya juga misalkan tertusuk duri, atau misalkan yang lainnya, ya misalkan ada kita terkena sakit, misalkan sakit itu juga termasuk musibah. Sakit atau galau, bagi yang anak muda kadang sering galau, diputusin sama ceweknya misalkan, karena diputusin sama ceweknya kemudian galau, ya ini juga musibah juga. Kemudian sakit hati ini juga musibah, tiba-tiba pusing, ini juga musibah. Nah ketika kita ada musibah seperti ini, kita juga perlu adanya sabar. Sabar gimana? Dengan kita tidak melakukan kemaksiatan, dengan kita misalkan diberikan musibah oleh Allah, tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, tetap menjauhi apa yang Allah larang. Karena ada sebagian dari orang ketika terkena musibah, kemudian dia nggak mau melaksanakan sholat, ada yang nggak mau melaksanakan puasa, galau merenung di dalam kamar terus. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Diputus ceweknya, kemudian nggak mau keluar, di dalam kamar terus, nggak mau makan seharian. Nah, jangan sampai putus ceweknya. Kalau tenang aja, cewek itu lebih banyak daripada cowok. Ya, di dunia ini antara perempuan sama laki-laki banyak perempuan, jadi tenang saja, jodoh takkan kemana. Ya yang cowok-cowok, terutama yang anak muda, nggak usah galau, nggak usah ya, galau dan sendiri, apalagi sampai terjun bebas, bunuh diri. Nah, naudzubillah, jangan sampai. Nah, bagaimana ya dengan kita mengatasinya? Dengan kita berpikir, kalau kita misalkan ada musibah, perbanyak baca
Kalau ada masalah perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Perbanyak hauqalah. Perbanyak hauqalah insyaallah. Nanti kita akan tenang dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini intinya musibah datangnya dari Allah dan yang akan mengambil musibah itu juga Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah titipan dari Allah. Hidup kita juga adalah titipan dari Allah. Makanya kesehatan, harta benda dan lain sebagainya itu hanyalah titipan. Jadi kalau titipan suatu saat juga pasti akan diambil. Kita bisa ambil pelajaran dari tukang parkir. Nih. Jadi tukang parkir itu ketika dia sadar ketika titipin motor, titipin mobil, kemudian motor itu, mobil itu diambil sama yang punya. Tukang parkir ini biasa saja, malah dia senang, dia nggak merasa keberatan ketika motornya diambil. Ya, dia nggak bilang, oh ini motor saya, mobil saya kok diambil. Ya, tapi yang tukang parkir ini malah sadar bahwa titipan itu bukan miliknya. Akhirnya ketika diambil tetap tenang, motor itu yang orang diambil, mobilnya diambil, tetap tenang saja. Begitu juga kesehatan kita, harta kita, keluarga kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Perlunya kita bersabar akan segala sesuatu. Nih, untuk melatih termasuk puasa, melatih kesabaran diri kita. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.